minggu itu kan tentunya ada anak-anak yang mempunyai banyak tingkah gitu ya. Nah, apakah kita sebagai pengajar itu harus menanggapi semuanya atau bagaimana, sementara waktu kita mengajar itu kan ada batasnya seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengajar pada anak yang berkebutuhan khusus, dikarenakan beberapa sekolah minggu Buddhis tidak hanya nggak beberapa ya, semua mungkin yang memiliki siswa yang anak murid yang berkebutuhan khusus itu kita kan harus mengajari anak-anak yang lain juga. Bagaimana kita approach anak tersebut. Karena kan kalau kita approach kadang ada beberapa orang tua yang berkecil hati. Oh, anakku misal maaf autis, Down syndrome atau dan sebagainya. Itu caranya bagaimana? Oke, terima kasih kelompok 1. Dari kelompok 2 ada 5 pertanyaan. Wow. Ini mau disebutin semua apa? Boleh. Yang pertama, bagaimana cara meminim waktu ketika kita mendapat kesempatan waktu yang sangat sedikit? Yang kedua, bagaimana cara menekankan anak yang super aktif dengan cara bijaksana? Yang ketiga, bagaimana cara memahami dan menguasai materi supaya ketika kita mengajar sukses dan tidak grogi. Dan yang terakhir, dalam mengajar kelompok anak kecil, mengapa guru perlu memahami dan memperhatikan perbedaan individual dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Dan bagaimana cara mengatasi perbedaan setiap karakter siswa? Terima kasih. Yang kelima, bagaimana cara mengatasi perbedaan karakter setiap siswa? Ya, nomor 4 itu sama. Oh iya kamu. Oh yang nomor 4. Sama. Bagaimana cara memahami dan memperhatikan perbedaan siswa ketika pembelajaran? Nomor 4 berarti sama. Iya podo. Podo. Yo. 4 berarti 4. 4 ya? Ya. 4. Semakin banyak nanti potongannya tinggi ini. Semakin malam. Kelompok 3. Dari kelompok 3, satu saja kok pertanyaannya. Jika sedang gugup, terkadang kita mementingkan yang penting bicara, bukan berbicara yang penting. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Dia aku mau nanya, yang pertama, gimana cara ngatur anak yang kurang respon gitu? Kalaupun yang responnya itu datar banget dan pendiam juga. Iya. Terus yang kedua, gimana solusinya kalau SMB itu kekurangan fasilitas? Oh. Pindah ke SMB lain. Ya udah segitu aja, 2 dulu. 5. Dapat PR lagi. Sudah dicatat, ngitung juga. 1. Ya, yang pertama itu bagaimana biar tertarik atau berminat dalam apa ini? Berminat atau menumbuhkan minat baca tentang suta-suta ataupun literasi lainnya seperti itu. Ya karena di sini mereka malas membaca. Terus? Yang selanjutnya itu ada bagaimana meningkatkan percaya diri dalam menghadapi siswa yang beraneka ragam. Apa? Beraneka ragam? Ada yang hiperaktif, ada yang pendiam, ada yang usil kayak saya gitu. Ya. Kalau siswa bukan beraneka ragam, itu aneka ragam itu tumbuhan. Oh iya. Apa itu? Berbeda-beda karakteristiknya. Terus? Hiperaktif ya? Untuk yang selanjutnya itu bagaimana cara mengendalikan anak yang overaktif dalam mengajar. Terus? Yang terakhir itu bagaimana menumbuhkan minat siswa untuk mengikuti SMB kembali. Jadi kan kadang itu
kayak siswa itu berangkat SMB itu dipaksa. Jadi bagaimana sih caranya biar siswa itu, Kak, ayo kapan kita SMB kembali seperti itu. Terima kasih. Kalau fokus ke dia, nanti yang lain gimana? Kalau yang kedua, ada anak berkebutuhan khusus, gimana juga caranya? Ada yang bisa bantu jawab? Ingat waktu kita terbatas di dalam kelas sekolah minggu, betul ya? Dan kalau ada anak-anak khusus, itu anak yang hiperaktif bisa diomong gitu, atau anaknya bengong aja segala macam, yang tanda petik di bawah atau ya kita sebut ABK lah ya, anak berkebutuhan khusus. Nah kalau anak berkebutuhan khusus itu pertama kali kita harus tahu orang tua, orang tua juga harus tahu. Tanyain, Bu di kelas ini anaknya seperti ini, itu gimana Bu? Oh enggak, anak saya normal aja kok, kalau di rumah gini-gini. Boleh nggak besok temenin? Karena sekolah minggu kita kan nggak berbayar, ya nggak? Dan orang tua itu kan anaknya dia. Ya, kalau kita ada kewalahan kita harus diskusikan sama orang tua, jangan sendirian. Nah, lalu kalau di kelas ada anak yang menonjol ya, pengen menonjol, sangat aktif segala macam, jadikan dia ketua kelas. Beri dia tugas lebih. Oke Andi, luar biasa Andi ya, sangat kreatif ya. Andi sangat kreatif, hari ini Bu Guru tunjuk sebagai ketua kelas. Besok kalau aktif lagi sepanjang masa dia ketua kelas ya. Tugasnya apa? Membantu Bu Guru menyiapkan papan tulis, alat permainan dan segala macam. Andi pasti bisa, karena Andi hebat. Itu langsung diteror gitu. Oke Andi, ya Bu, siap Bu, gitu pasti dia. Dan itu sering berhasil, ya. Jadi kalau ada anak aktif, karena energinya berlebih dengan anak yang lain, beri dia tugas tambahan. Dia nggak bisa duduk diam, ya. Dia pasti harus beri tugas tambahan. Andi, tolong ambilkan ini. Andi, gini. Andi, gini. Oke, yang lain ikuti, ya. Tuh. Yang kedua, kelompok kedua, bagaimana memanage waktu. Makanya ditulis lesson plan. Makanya penting kita belajar perencanaan. Nanti pembukaan berapa menit ya? 2 menit lah, timer, ada jam dinding dilihat. Jadi kita ngajar itu nggak bisa bablasan loh ya. Kita harus lihat jam, kita harus lihat waktu, ya. Kalau nggak setel jamnya per detik per menit dibuat geter HP-nya. Ya, harus kasih tahu. Nanti lama-lama terbiasa. Ya, untuk awal kita harus pakai alarm. Kayak dulu bangun pagi pakai alarm, lama-lama kita bangun sendiri. Alarmnya nggak bangun-bangun, baterainya habis. Kayak gitu. Ya. Nah, supaya cermat, saya aja masih pakai HP. Untung ada time keeper ya dulu kemarin dulu. Sekarang nggak ada, pensiun dia langsung. Ya, ada time keeper kan enak. Kalau enggak ya kita lihat waktu. Bolak-balik saya lihat waktu, jam. Ya. Maka irit-iritlah untuk bicara, kalau sudah kebablasan lihat waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu harus ingat kata kuncinya per sesi itu apa. Supaya apa? Tidak meleset waktunya. Oke. Yang kedua, menghadapi anak kurus. Khusus. anak kurus, kasih makan. Ya anak khusus sama kayak kelompok 1 tadi. Kalau dia aktif, kasih tugas. Kalau dia pasif, duduk bareng dia. Maka di kelas usahakan duduk itu sering melingkar. Jangan berbaris terlalu panjang ke belakang. Ya. Walaupun wihara di set ya, wihara itu kan di set, dhamma sala itu kan berbaris ke belakang. Ya karena orang dewasa. Tapi kalau anak-anak ayo buat lingkaran. Nanti membelakangi Buddha Gautama. Dari dulu Buddha Gautama dibelakangi oleh banyak orang. Di mana? Di jalan raya, di mana-mana kan belakangi orang kita nggak tahu. Ya, nggak ada masalah kok. Ini cuma untuk mengajar. Buat melingkar. Ya, huruf U. Hari ini kan saya buat minta U karena saya nggak mau berbaris seperti kuliah. Kenapa? Ya tadi ada yang atensinya nggak dapet, nanti dia ngiler, bukannya apa-apa jadi ngiler, ngantuk maksudnya gitu ya. Seperti itu. Biar sukses ngajar gimana? Sering. Harus sering dan seperti tadi ada yang evaluasi. Ya kan saya evaluasi Bapak Ibu sengaja, kenapa saya ubah format dari yang satu perwakilan menjadi semua menjadi dapat bagian supaya kalian dievaluasi. Walaupun nggak bisa langsung, tapi kan kalian setidaknya ada groginya,
Ada yang ngomongnya diulang-ulang, ada yang stop tiba-tiba macet. Gitu toh. Enggak apa-apa. Itu adalah sessionnya kita untuk latihan. Semua orang mulai dari situ kok. Ya. Saya juga pernah tiba-tiba macet ngomong apa, misalnya ambil contoh ya. Contoh sudah kepanjangan, loh tadi ngomong apa ya di awal ya? Kok contohnya sudah sampai sana gitu ya? Tarik lagi. Ya, maka perlu bawa catatan untuk awal-awal. Ya. Jangan sungkan untuk nyontek karena ini bukan ujian negara. Ya. Enggak dikurangi nilainya. Oke. Berikutnya perbedaan individu. Nah, kalau kita belajar dari negara Finlandia, pendidikannya terbaik kan saat ini. Itu satu guru itu menyiapkan 7 modul untuk satu pelajaran. Susah. Jadi misalnya saya ngajarkan matematika penjumlahan di kelas 1 gitu ya. Atau mengenal angka 1 sampai 100 di kelas 1. Saya harus pikirkan anak paling pintar saya kasih apa. Saya siapkan angka 1000 sampai 1000. Anak paling pintar ini. Satu modul. Kalau yang anak standar ya sudah 1 sampai 100. Anak yang kurang gimana? Maka saya ulangi 1 sampai 10. 1 sampai 10 diulangi. Jadi 3 modul sudah. Nah, anak yang diem banget gimana? Anak yang diem banget ini kita ajarin nyanyi dulu. Jadi siapin modul nyanyi. 1, 2, 3 dan 4, 5. Pernah dengar lagunya? Belum, bohong. Barusan saya nyanyi loh. Pernah berarti kan? Itu ngarang, baru ngarang ya. Suster tuh kalau disuruh ngomong ke depan langsung membeku. Akhirnya dia nggak pernah diizinkan untuk bicara lagi di depan. Kenapa? Nggak keluar sama sekali kata-kata. Kalau suruh nyanyi pun nyanyinya bolero. Harusnya pas sudah latihan tuh bagus. Tapi pas dia gugup rusak lagunya. Jadi nggak betul lah lagunya. Jadi apa istilahnya error. Menyumbangkan lagu. Jadi suka lagunya. Ya. Nah, akhirnya saya terapi, ternyata dia itu punya pengalaman waktu dia SD. SD itu dia disuruh gereja untuk jadi kur atau apa, nyanyi di depan itu sendirian, bukan kur, bukan choir, tapi sendirian. Jadi kan biasanya Allah yang maha baik gitu kan, selalu gitu kan, tiba-tiba salah, ditegur sama pastornya, ditegur di depan umum, shock, akhirnya trauma. Setiap ada panggung itu dia langsung deg. Saya terapi kasih nasi sama bawang. Ini bukan ini kok kayak menyan ini. Enggak, ya terapi kok pakai nasi sama bawang, ini santet berarti. Saya ajak bicara, bawah sadarnya saya kasih tambahan kekuatan gitu kan. Ceritanya sama tapi saya tambahi cerita lain. Oke, kamu butuh siapa? Waktu kamu ditegur sama pastor kamu sedih ya? Iya, kamu butuh siapa? Aku butuh Tuhan Yesus. Oke, dalam hitungan ketiga Tuhan Yesus hadir. Teng, Tuhan bimbinglah aku, dia ngomong sendiri loh. Oke, Tuhan Yesus terus akan bicara. Dengarkan bicara Tuhan Yesus. Gak apa-apa nak, hari ini kamu gagal gak apa-apa. Besok kamu bisa kok. Terima kasih Tuhan Yesus. Iya, asal kamu coba lagi ya. Ini Tuhan Yesus saya ngomongnya. Tapi dia percaya, udah gak apa-apa. Betul, setelah itu dia berani mencoba dan berhasil. Ya. Nah, gugup seperti itu cenderung karena trauma masa lampau, masa kecil. Nah, kalau ada segera terapi. Anak enggak respon. Ditanya toh, siapa namanya ya? Jono. John? No. John, ngerti enggak tadi? Paham enggak? Nah, kadang-kadang pertanyaan kita itu yang salah. Ngerti enggak? Paham enggak? Ya enggak. Ya kan? Harus diubah pertanyaannya. Pertanyaan itu harus diubah. John, tadi Ibu Guru udah jelaskan bahwa Pangeran Siddhartha itu seorang anak raja. Kira-kira seorang anak raja itu anak yang bahagia atau anak yang sedih? Mesti dia pilih.
Kadang-kadang anak itu nggak menjawab atau nggak respon dengan kita karena pertanyaan kita susah. Kedua, ada pilihan tidak usah jawab. Ya atau tidak? Enggak. Nah, kan? Nah, langkah pertama ubah dulu pertanyaan kita. Itu langkah pertama. Jadi kunci dia supaya milih di pilihan yang ada. Yaitu tadi misalnya bahagia atau sedih. Ya, suka atau gembira kemarin yang tadi saya sebutkan lah. Itu. Yang kedua, anak nggak respon kadang-kadang ya tadi kadang-kadang dia punya mimpi buruk ya. Bangun kesiangan. Dipaksa mamanya suruh langsung ke wihara. Jadi bete. Maka penting makanya tadi sudah saya lihat semua melakukan ice breaking di awal. Itu penting untuk membuat anak-anak itu melupakan masa lalunya. Selamat tinggal masa lalu, gitu kan lagunya kan. Jadi dia lupakan masa lalunya. Dengan cara kita buat ice breaking. Itu langkah kedua. Langkah ketiga sudah buat pertanyaan sudah diganti, ice breaking sudah kita lakukan, tapi anak ini masih begitu. Meditasi, relaksasi. Anak-anak, saat ini kita akan coba untuk relaksasi. Apa itu relaksasi? Persis kalau anak-anak dikasih makan buahnya, ngantuk, lalu tertidur. Koko akan bimbing kamu sampai kamu tertidur. Mau tidur? Mau. Tidur aja, suruh tidur. Ya, pelan-pelan tarik nafas yang dalam dan hembuskan. Mata kalian akan semakin berat dan tutup matanya. Tarik lagi nafas yang dalam dan hembuskan. Rileks sekali. Anak-anak sekarang seperti tidur siang di tempat yang nyaman. Hanya suara Ko Franky yang kalian dengar. Suara yang lain membuat kalian semakin nyaman, semakin ngantuk. Ya, dah 1 menit aja dibiarin. Kita hitung. Oke, dalam hitungan ketiga, hitungan maju 1 sampai 3, kalian akan membuka mata. Dan kalian akan menjadi pribadi yang segar dan gembira. Gitu. 1, kalian semakin semangat, semakin segar. 2, nah ini dia. Pribadi-pribadi, anak-anak yang hebat segera akan membuka mata. Dan 3, yeay selamat ya. Gituin, itu sugesti. Nah itu cara ketiga. Cara ketiga nggak berhasil juga suruh pulang, panggil mamanya. Ma, ini gua pulang, resek gitu. Ya, udah 3 cara kok nggak berhasil. Oke, kurang fasilitas. Ingat tadi teman-teman cuma punya kertas warna, lem, kadang ada ingus dikit pakai lem juga bisa. Di atas spidol. Ini sangat minim. Ya, kita mengajar itu bukan harus luxury barang-barangnya. Jadi dengan fasilitas minim yang paling penting adalah storytelling. Anda harus belajar storytelling. Itu perlengkapan yang paling sangat minim untuk membuat kelas itu menarik. Ya, Koko punya cerita seru, nah gitu kan, jangan Koko punya cerita seru. Dengerin ya. Ini enggak seru jadinya. Nah, kemampuan storytelling kalian ini sesungguhnya yang paling minimal fasilitas yang kalian harus punya. Yang lain itu cuma tambahan. Kalian punya pesawat, yang buat apa juga pesawatnya. Kalian punya laptop atau apa, itu nanti. Tapi kemampuan storytelling ini loh. Maka suatu ketika kalau kalian mau belajar, rekam aja suara kalian, nanti dengerin lagi. Ketika kalian mendengar suara rekaman kalian akan mulai paham suara saya ini betul-betul membawa suasana yang tepat tak dengan cerita yang ada. Karena kami dulu di Widyasena, Jogja, kami ada produksi kaset rekaman Sanggar Cerita, Jataka. Saya salah satu tokoh pernah jadi burung kakak tua. Gitu, diajarin sama pengisi radio. Jadi saya itu harus yang paling cerdik, kritis, bawel ceritanya gitu. Langsung bisa itu paling bidang saya itu ya bawel. Nah,
Lalu kita dengerin lagi suara rekaman itu dan ternyata betul. Kita jadi belajar storytelling dengan mendengar suara kita sendiri. Kalau nggak punya kemampuan storytelling ya nonton aja orang-orang yang storytelling, cari aja di YouTube. Storyteller, the best storyteller in the world. Keluar, dengerin dia, ekspresinya, suaranya, ya. Terus cara menarik murid, niat baca suta. Cerita sutanya dikeluarin, bukan bacaan sutanya dulu. Ya. Jadi cerita suta misalnya kelinci mengorbankan dirinya untuk dimakan pertapa. Kita cerita, nah ini kekuatannya storytelling lagi. Dan nanti kita baru kasih kesimpulan di belakang. Teman-teman tahu nggak itu cerita dari mana? Itu dari suta. Ya. Jadi ngajar itu bottom up kalau dengan anak-anak. Bottom up itu apa? Yang menarik-menarik dulu, baru ke yang seriusnya. Jangan langsung anak-anak suta, baca halaman 5, kumpulkan. Loh repot ini kayak sekolah. Ya. Bangun dulu ceritanya, bangun dulu dongengnya, bangun dulu cerita komiknya, ya, atau gambar-gambarnya. Gambar itu kalau nggak bisa gambar gimana kok? Ya kalian peragain. Misalnya kita jadi 2 orang, Raja, Siddhartha dan Cana. Cana, ini pangerannya tuh. Aku ingin keluar istana malam ini. Cana mulai. Baik pangeran. Kayak gitu. Jadi mereka ada gambaran. Ronde malam buka di mana ya? Oh, ini pangeran Siddhartha. Bukan, ini kembarannya. Nah kayak gitu. Tapi Anda harus kalau suara kita susah bedai gerakan, ya satu duduk, satu menyamping, satu bagaimana. Karena harus ada posisi yang berbeda. Tapi kalau bisa ngolah suara yang berbeda itu bagus. Nah itu latihan. Ya. Terus cara tumbuhkan PD jika siswa yang berbeda-beda. Ya memang tantangannya siswa kita pasti berbeda-beda. Masuk sekolah minggu itu nggak ada tes awal loh. Ya, tes fisik, nah fisiknya kurang bagus, kelasnya lain. Enggak. Tes IQ, aduh IQ-nya kurang, maaf Bu ya. Ini enggak boleh masuk sekolah minggu Buddhis ini. Itu yang grade-nya C ya Bu. Di situ aja Kulon Progo sana, pinggiran. Ada sekolah minggu khusus untuk enggak. Karena enggak ada tes, kita terima semua. Ya. Nah, kalau kita terima semua, memang kendalanya adalah kita akan menghadapi beraneka ragam murid. Maka setelannya harus distandarkan dengan tata tertib. Tata tertib minimal yang harus dijalankan oleh semua murid. 1, ketika ada yang bicara, yang lain mendengarkan. Udah itu dulu. Coba ya tes ya. Halo anak-anak. Halo. Oke, sekarang ketika ya Pak Guru menunjuk atau teman-teman ingin bicara, angkat tangannya. Kita tes. Siapa yang mau bicara? Angkat tangannya. Setelah dia angkat tangannya, Pak Guru akan tunjuk namanya, baru bicara. Dilatih itu dulu. Jadi jangan langsung inti ke pembelajaran. Tapi lebih baik kita memantapkan aturan kelas. Ya sehingga keragaman anak ini menjadi keunikan, bukan kesusahan buat kita. Karena kita sudah atur di depan. Ya, namanya pembiasaan. Maka di Jepang itu 3 tahun sekolah, kelas 1 sampai kelas 3, mereka diajari pembiasaan. Di Jepang itu anak kecil aja sekolah sudah nggak diantar orang tuanya. Ya. Pakai topi berwarna khusus sehingga dia jalan kelihatan warnanya. Lalu dia ada peluit di tasnya. Jadi kalau ada misal dia jatuh, dia tinggal tiup peluit, orang akan dengar. Kadang kan jatuh kita susah suara ya. Pakai peluit, ditiup. Lalu mereka diajarin nyebrang, diajarin jalan, diajarin bagaimana di kelas duduk, diajarin bagaimana menjawab, diajarin bagaimana mengerjakan tugas. Jadi pembiasaan selama 3 tahun. Tahun keempat baru materi. Ya, jadi mateng dia, siap belajar, readiness-nya muncul. Paham? Next, cara kendali anak hiperaktif tadi sudah ya, caranya kasih tugas tambahan. Ya, jadi ketua kelas lah, asisten kita lah,
Nah sekarang Alex akan mengajarkan kita tentang meditasi. Mateng dia, ini pada aktif toh. Dia aktif, kita suruh ajari meditasi. Pasti Alex bisa, karena Alex ini luar biasa. Anak yang paling kreatif di kelas kita. Tepuk tangan buat Alex, wah dapat dia. Ya, dia dapat penghargaan, akhirnya apa, egonya kenceng. Aku harus bisa. Nah, akhirnya dia meditasi, diam. Nah, ketika Alex meditasi, teman-teman dengari Pak Guru ya. Kenapa? Dia sudah tenang. Itu akal-akalan kita. Cara agar murid senang ke SMB. Kasih hadiah setiap hari. Ya, hadiahnya jangan yang mahal-mahal. Tadi bagus tuh ceritanya kumpulin bintang ya. Nanti setiap bulan bintang ini akan dijadikan hadiah. Jangan bilang bintangnya nanti kalau yang kurang dari 5 nggak dapat, nanti dia kecil hati. Yang kurang dari 5 mutung. Aku cuma 3, nggak usah kuyara lagi deh. Nggak usah berangkat deh. Mendingan kumpulkan bintang, nanti ada rewardnya masing-masing. 3 dapat apa, 2 dapat apa, semua dapat. Ya, untuk anak-anak kalau bisa semua dapat dengan kategori. Kategori teladan, kategori tekun, kategori paling aktif di kelas. Aktif itu tadi lari-lari dulu. Kategori kritis atau sering bertanya, nah, dibuat. Itu satu. Hadiah itu sangat dibutuhkan di masa anak. Saya pun ngasih hadiah anak saya nggak pernah pas ulang tahun saja, supaya dia mendapat surprise. Karena ternyata surprise termasuk ke bini saya, tahu bini ya, istri. Tiba-tiba saya kan di Jogja, dia di Surabaya, saya kirimin jam tangan. Nggak mahal, nggak murah juga gitu ya. Tiba-tiba kirim, maksud saya jangan dibuka, dia buka. Ini apa Pi? Panggilnya Papi, biar mesra ya. Ini apa Pi? Ah, cuma jam tangan. Kenapa sih beli? Ya buat yang terkasih. Gitu lah. Padahal cewek itu senangnya apa? Dia memang pertama ngebawelin, itu kan pengeluaran lagi gini-gini, sebenarnya dia seneng. Ya lah, ya enggak? Jadi seneng dia tuh. Mahal gak ini? Enggak lah Mi, enggak mahal. Tapi ya enggak murahan. Jangan kita bilang enggak mahal, dia sakit hati. Kok kasih murahan gitu toh. Ingat kalimat belakangnya, enggak murahan tapi mahal enggak? Enggak, tapi enggak murahan. Cocok kayaknya. Iya sih? Ya, surprise. Jadi anak-anak pun dikasih surprise. Hari ini Ibu Guru akan membacakan nominasi anak-anak yang tertib di kelas ini. Wah deg-degan. Kok hari ini enggak kemarin? Kenapa enggak diumumkan sebelumnya? Dadakan. Hadiah-hadiah dadakan itu penting. Ya, untuk tadi membuat mereka senang ke SMB. Wah, aduh minggu depan ada apa ya? Minggu depan ditunggunya hadiah, ingat bukan cerita kita. Tapi kalau kita storytellingnya juga bagus, dia akan senang juga. Wah kemarin ceritanya seru banget, wah bikin pengen denger lagi, itu juga bisa. Ya, hadiah, cerita itu penting. Ya, dan yang paling berikutnya itu supaya menarik lagi, nggak ada PR, itu penting. Ya kalau pulang ada PR, mau sama PCR lagi. Sekolah udah PR, ini PR, jangan kasih PR, stop PR. Kalau mau ada tugas kerjakan di situ, di sekolah aja. Jangan kasih pulang bawa PR, malah bawa hasil karya. Hasil karya bawa pulang tuh dia seneng, ya toh. Nah, banyak cara-caranya. Terus jangan galak, kamu ya. Nah itu apalagi, ya. Upayakan kita seperti seorang Brahmana dan Brahmani, gitu ya. Selalu senyum walaupun diomelin, ya. Atau dibuat anak itu ngeselin. Dan ingat mereka itu cuman anak. Anak-anak itu nggak ada yang kriminal. Jadi kalau dia nakal, dia nggak kriminal. Dia itu cuma niru dari rumah, karena bapaknya juga nakal. Jarang pulang rumah. Ya, kadang-kadang anak bicara kasar. Babi loh, Pak Guru kayak babi. Jangan langsung marah loh. Ya, kalau kita nggak mengenal psikologi anak, kita akan ngomong, kamu tahu nggak? Hah? Kamu bicara saya kayak babi. Bapakmu juga kayak babi. Wah, malah balas-balasan. Dia pulang cerita, akhirnya ribut. Nah kalau dia bilang Bu Guru kayak babi, kita ngomong, pernah lihat babi belum? Belum. Saya pernah, anak TK itu ada satu TK meminta tolong ke saya. Karena anak ini kok setiap ke sekolah tuh bawa kata-kata kasar. Nah mereka takut sekolah ini jadi terkenal gara-gara anak ini, dan terkenalnya apa? Bahwa anak ini belajar dari sekolah, kata-kata kasar.
Karena si mama papa itu komplain ke sekolah, kok anakku bicara kasar di rumah. Lah di sekolah juga, dia bilang gitu. Lah ini sebabnya mana? Lah saya didatangi, saya ajak ngomong. Misalnya dia kata anjing lah ya. Kemarin kamu bilang si Thomas kayak anjing ya? Iya Pak Guru. Mister panggilnya, iya Mister. Do you know about the dog? Kan dia bahasa Inggris biasanya. I'm not sure about the dog, but do you know the dog? Gak tahu? Oke. Kan dulu ada Google juga, kita search dog. Nah ini dog. Coba sekarang Thomas, sini Thomas. Thomas sama anjing ini mirip mana? Kemiripannya di mana saya bilang? Loh, enggak mirip ya, dia bilang. Jadi bingung dia, moncongnya enggak ada, ekornya enggak ada. Ternyata saya tanya lagi, how do you get this word? From my grandpa. Oh, waktu nonton bola, Mister. Kalah, anjing lu katanya gitu. Lah saya jadi senang kata anjing itu. Jadi anjing itu saya pakai, dia bilang gitu. Karena dari grandpa. Nah saya kasih tahu orang tuanya, akhirnya ribut biar sama grandpanya kan. Dan benar grandpanya sering ngomong kasar, anak ini lebih sering dengan grandpanya, dengan kakeknya. So kalau anak berkelakuan nakal, survei dulu, observasi dulu, jangan langsung disalahkan. Karena mereka hanya menyerap informasi, tidak mengkritisi informasi. Kecuali remaja. Ya ini usia-usia nih loh. Ya, kalau dia bilang kamu kayak anjing, udah pasti itu udah harus dipanggil sini. SP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau anak-anak SD ke bawah belum pubertas, mesti dia niru. Gitu. Oke, selesai pertanyaannya. Ada lagi? Permisi Pak, saya bertanya. Silakan. Mungkin masalahnya mirip seperti yang dibilang tadi, kan ini dari orang tua. Ya. Nah masalahnya anak ini mungkin kira-kira umurnya pokoknya dia kelas 3, kelas 4 lah ya. Ya. Dia menyerapnya bukan dari orang tua, bukan dari teman, dari internet. Internet, betul. Nah, saya tahu itu dari internet karena kan saya juga sering buka internet, suka muncul kan di Instagram di Reels. Nah ini dia mengucapkan sesuatu bahkan yang lebih ke rasis ya. Dan ketika saya berusaha bilang, ayo ngomongnya yang lebih baik lagi, dia ngatain saya goblok. Pasti. Terus? Nah ketika saya agak, ayo dong jangan begitu, dia mojok, dia nangis. Nah iya, itu cara menghadapinya bagaimana ya? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ini sangat-sangat realita. Tepuk tangan tuh jangan tanggung-tanggung, ayo tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Anak hari ini kritis. Anda akan sakit hati kalau Anda menggunakan hati. Anda harus pakai rasio dengan anak-anak kritis seperti ini. Dan anak-anak yang terpapar elektronik sejak dini atau terpapar HP dan internet sejak dini, itu emosinya sudah diukur orang, labil. Gampang marahan, gampang keselan, terus ngancamnya adalah bunuh diri. Itu sudah biasa. Nah, jangan pernah memberi nasihat anak seperti ini. Ya, misalnya dia bicara kasar, rasis. Ya, dia bicara kasar, rasis. Kita jangan bilang ayo perbaiki, itu nggak bagus. Loh, nggak seneng dia, nggak seneng. Kita ikut aja, tolong dong ajarin. Rasis ini bagus tuh kalimat tadi tuh, bikin aku merinding. Wah, apa itu tadi ya? Dapat dari mana? Ini. Oh, maksudnya apa? Maksudnya pura-pura bodoh aja. Selam, ya kita menyelami dia dengan ikuti frekuensi dia, cara berpikirnya dia. Ikuti dengan bertanya, tapi muka tuh buat serius loh ya, jangan gua kerjain lu gitu, enggak. Gimana? Oh gitu. Lah kenapa rasis ini muncul ya? Emang ada apa? Ternyata dia ahli sejarah, kita nggak tahu. Siapa tahu? We don't know. Ya, maka hati kita itu harus lapang gitu dengan remaja. Ya. Saya kalau motivasi remaja itu ya setengah mati, lebih enak motivasi anak SD. Nah, anak SD tapi sudah umur puber ya. 9 tahun, wah cepet sekali sekarang. Oh matinya paling 50 itu. Kecepetan. Boros ya, boros informasi. Nah
apalagi kelas 9, waduh. Ya udah, anak-anak yang terpapar seperti itu, pendekatannya itu sekali lagi jangan nasihat duluan. Prinsipnya seperti volume 1 yang kemarin September lalu saya sampaikan, APA. Rumusnya itu APA. Atau kalau dibaca apa? Apa itu artinya bukan judgment, bukan advice, nasihat. A pertama itu apa? Akui informasi dia. Oh gitu. Misalnya ngomong kasar gitu ya. Iya, kulit hitam itu gak ada gunanya di dunia ini, cuman bikin gelap aja. Misalnya gitu toh. Akui, oh iya, memang hitam itu gelap. Ya. Karena gak terang. Akui. Yang P kan sudah AP. P itu pahami. Maksudmu gimana toh kulit hitam itu bikin gelap dunia? Iya, maksudnya gini loh. Coba 1000 orang kumpul semua dan hitam semua. Apa yang terjadi? Ya gelap memang sih. Oh iya, masuk akal ya, pahami. Nah terakhir baru arahkan. Tapi kalau ngomong gitu enak gak sih kalau kita dengar ngomong gini apa? Orang kulit hitam itu kan dia lahir nih. Terus dia lihat hitam, mesti nangisnya lebih panjang dong. Kenapa? Diomongin kamu nanti itu loh. Sedih ya rasanya ya. Kan dia juga gak pernah minta, Tuhan semoga aku lahir gak hitam. Pas dia melek, hitam. Nah buat cerita gitu. Dia mulai mikir, oh iya ya. Lah ya mungkin misalnya kamu hitam. Aku ngomongin, kamu ya kulit hitam bikin gelap dunia, rasanya gimana? Gak ada rasa, oh ya sudah kalau gitu. Tapi rasanya coba dibalik. Kamu yang itu ngomong, aku yang kulit hitam. Aku rasanya gak enak Coba kita tes ya, ambil cari orang hitam, cari. Kayak gitu. Kadang-kadang perlu begitu. Panjang memang, panjang. Makanya yang punya anak, atau yang nanti akan punya anak, please. Jangan biarkan anak kita terpapar gadget. Ya, karena sinyal frekuensi layarnya, ya kalau ini dilihat, ya itu kan ada gelombang, gitu ya. Nah layar monitor itu semuanya itu nggak cocok buat perkembangan penglihatan anak. Pernah lihat channel channel baby apa itu ya? Kan dia gambarnya satu-satu. Misalnya dulu saya ingat si El sukanya nonton itu. Saya tuh sampai bosen. Misalnya bayinya lagi jalannya pelan-pelan, terus mundur. Kok tapi anak seneng? Ternyata frekuensi gambar itu cocok dengan frekuensi perkembangan matanya. Makanya kalau yang bagus ya channel-channel bayi yang bagus itu dia gambarnya itu tidak banyak, terus gerakannya nggak cepet. Jadi misalnya makan aja dia cuma pelan-pelan, nggak kayak film yang biasa. Nah kalau anak-anak sudah terpapar dengan video yang bukan versi bayi, game segala macam, otaknya itu harus dipaksa bekerja keras, sehingga sinyal listriknya di sini error, maka isinya cuma ngambek aja, marah, kesel, ngambek, dan ingin mengancam orang lain. Nah, ada di antara kita ya, kemarin saya lihat ada yang tidurnya juga ngambek-ngambek, ternyata ngorok. Oke, thank you, bisa ditangkap? Saya nggak lempar padahal. Nah, bisa. Oke, ada lagi? Mungkin ini bukan dalam lingkup SMB, tapi tidak menutup kemungkinan anak SMB itu bakal mengalami, dan kita sebagai guru sekolah minggu bakal mengalami gitu. Tadi kan dibilang pengaruh gadget itu kan anak bisa labil sampai emosinya menggebu-gebu gitu kan, sampai mengancam. Tapi nggak tahu mungkin karena terpengaruh gadget, ini yang saya alami, anak tidak mau bersosialisasi dengan temannya, itu kan pasti. Bagaimana mengatasinya selain berbicara pada orang tuanya, karena beberapa kali saya mau bicara pada orang tuanya dan beberapa permasalahan yang berbeda, itu orang tuanya punya sifat yang denial, dan orang tuanya itu sangat percaya bahwa didikannya dia yang selalu memberi gadget kepada anaknya itu yang terbaik. Sampai saya kan guru TK, jadi anak ini tidak mau bersosialisasi dengan temannya itu
saya ajak ngomong aja itu nggak nyambung. Sekian. Wah ya parah ya. Kalau ini harus hubungi dokter atau lapor polisi 1 kali 24 jam. Nah tetapi sesungguhnya gini, di TK tempat saya bekerja pun ada ya macam-macam anak model seperti ini. Orang tuanya sama, nggak setuju kalau kita arahkan supaya tidak menggunakan. Katanya aduh kami nggak sempat, dengan gadget tuh dia tenang, nggak ganggu kami. Betul kan? Betul, nggak salah itu. Tapi dia nggak tahu dampaknya di dalam saraf neuronnya. Nah, anak-anak seperti ini perlu ada shock terapi. Ya, shock terapi itu gini. Misalnya dia diajak ngomong nggak nyambung. Jadi biarkan anak-anak lain pulang, kamu tetap tinggal ya, karena ada tambahan. Ngomong ke orang tuanya tambahan, supaya jangan bilang dihukum, bahaya. Kok anakku dihukum? Tambahan. Karena mungkin speed delay, ngomongnya telat, ya, atau dia kurang fokus, ngomongnya gitu aja. Nah, ketika kita kasih tambahan waktu, karena kita pun harus ngurus anak lain ya, ketika jam reguler kan, suruh dia pulang lebih belakang, lalu ajak dia bermain di area terbuka. Ya, terbuka tuh ya lapangan, playground, ya, terus hold. Pegang tangannya, ya, terus suruh dia ngerasakan hangatnya tangan kita, lembutnya rumput, kasarnya pasir. Ini membangkitkan sensorinya, itu penting. Terus sejuknya angin, masukkan tangannya ke dalam air es, rasakan apa gitu. Pegang kompor dibakar, enggak ya, jadi sate, enggak, ya. Tetapi cara yang paling gampang kalau ngomongan tidak berhasil, sensori. Sensori itu hubungannya dengan sense. Sense itu berarti rasa. Rasa apa yang paling gampang? Itu kulit. Kasar, halus, hangat, dingin. Dicoba gitu. Nanti dia akan ada kejutan. Kejutan tuh gini. Dia akan terkonek ke kekinian. Ini sama prinsip Buddha, here and now. Anak itu sekarang lagi nggak here and now. Dia berhalusinasi dengan gamenya, dengan pengalaman-pengalaman dengan gadgetnya. Jadi pas kita ngomong mata itu nggak bisa eye contact, benar gak sih? Ya kan? Ciri orang nggak sehat jiwanya itu kalau diajak ngomong nggak eye contact. Cari aja teman-teman kalau ngomong begini-begini, mesti ada sesuatu dalam jiwanya, dalam mentalnya. Artinya orang ini sedang nggak beres, termasuk anak-anak. Nah, kita ajak ngomong dia tetap begini-gini nggak bisa ya tadi gunakan indranya yang bisa membantu itu indra kulitnya. Ya, dipegang, yang halus, yang kasar segala macam, ajak jalan aja. Tidak usah banyak bicara. Ya, terus tanyakan, kalau dia nggak jawab juga, nah ini namanya dingin, ini namanya hangat, ini namanya kasar, ini namanya apa. Nah, sesungguhnya itu teknik meditasi. Menghadirkan kekinian, ya, menghadirkan kekinian kepada mentalnya si anak. Kekinian itu apa? Ya tadi, sekarang injek pasir, kasar. Kekinian itu apa? Misalnya lagi pegang air es kita, ini dingin. Nah lama-lama dibiasakan, dia akan bisa eye contact. Coba dulu, pernah coba itu belum? Nah itu, rahasia loh ya, jangan cerita mana-mana, ini mahal. Kok ketawa aja kamu? Oke, itu dulu. Nah setelah itu kamu pastikan meminta wajahnya lihat miss, tolong lihat miss dong sebentar aja, sebentar gitu. Supaya eye contact. Setelah sensori ajak dia eye contact. Ya, terus mulai kamu bawa sesuatu yang berhubungan dengan gamenya dia. Apakah dia suka game apa, kamu lihat telitikan. Ya, udah, terus kasih lihat ke kamu lagi gini. Ini kamu suka game ini ya? Udah mau lihat toh? Nah, Miss mau cerita loh. Nah, gitu loh. Pancing gitu begitu. Nah, lama-lama dia bisa interaksi. Ya, itu bonusnya orang tua itu. Ada guru kayak gitu. Biasanya bodo amat besok juga naik sudah, kan gitu. Tapi karena gurunya berbudi luhur,
calon sotapana ya begini ya, diurusin kayak gitu-gitu. Bagus, tidak apa-apa. Coba ya. Oke?